فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Dah akhir-akhir dulunya. Mana yang blok live ni dia agak double. Warga double Sudah berkurang. nak harga macam tu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, terakhir membahas masalah apakah lafzul jalalah Allah itu mushtaq, yaitu kembali ke suatu masdar, berarti dia memiliki fi'il, ataukah dia itu sesuatu yang jamid. Kemudian menyebutkan pendapat kedua bahwasanya ini adalah mushtaq dengan menyebutkan ucapan Ru'bah ibnul Ujaj. Kemudian beliau mengatakan faqad sarraha asy-sya'iru bil lafzi al-masdar, bil lafzil masdar, bahwasanya si penyairnya telah terang-terangan menyebutkan itu dengan lafaz masdarnya, wa huwa at-ta'alluh min aliha ya'lahu ilahatan wa ta'alluhan. Dari aliha ya'lahu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Kemudian ilahatan dan ta'alluhan, ini masdarnya. Kama ruwiya anna ibn Abbas qara, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan wa yadaraka wa ilahatak. Kalau qiraah kita adalah alihatak, jamak dari ilah. Adapun Ibnu Abbas di dalam riwayat tersebut mengatakan wa ilahatak, yaitu dengan masdar. Karena memang yang ma'ruf bukan alihatak dalam artian meninggalkan engkau wahai Fir'aun dan sesembahan Anda, tetapi meninggalkan Anda dan meninggalkan peribadatan kepada Anda. Karena Fir'aun tidak punya banyak sesembahan, tapi bahkan dia itulah yang disembah. Ini yang dimaksudkan di dalam pembahasan itu, dan insya Allah kalau umur kita panjang sampai ke situ masalah dalam Al-A'raf. Cuma riwayat ke Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini dikritik, ada kritikan. Qal ibadatak, ilahatak maknanya adalah ibadatak, innahu kana yu'bad wa la ya'bud, yaitu Fir'aun dulu disembah bukan justru menyembah. Ini untuk menguatkan pembahasan bahwasanya lafzul jalalah Allah memang dia adalah suatu pecahan dari dari masdarnya dan memiliki fi'il. Kama ruwiya wa kadza qala Mujahid wa ghairuh, dan seperti itu pula ucapan Mujahid dan yang lainnya. Wa qad istadalla ba'dhum ala qaulihi mustaqqa, sebagian ulama berdalilkan tentang bahwasanya lafzul jalalah Allah adalah mustaq bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala wa huwa Allahu fis samai wa fil ard, dan dialah Allah di langit dan di bumi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah, dan dialah yang di langit itu sebagai ilah dan di bumi juga sebagai ilah. Bukan zatnya yang di langit dan zatnya yang di bumi yang diinginkan di sini, tapi yaitu status Allah Ta'ala. Dimanapun para hamba berada, maka bagi mereka status Allah adalah adalah bahwasanya Allah adalah sebagai ilah mereka. Baik, inilah makna yang betul. Dan ini menunjukkan ayat pertama dijelaskan dengan ayat kedua, yaitu lafzul jalalah Allah maknanya adalah ilah. Dan jelas ini lebih menunjukkan kepada suatu masdar, memiliki pecahan memang. Maknanya adalah ilah. Baik. Wa naqala Sibawaih anil Khalil, syekhnya yaitu Ahmad bin Khalil Al-Farahidi, anna aslahu ilah, asalnya adalah ilah. Lafzul jalalah Allah asalnya adalah al-ilah, mislu fi'al, fa udkhilatil lam alif wal lam badalan minal hamzah. Lalu dimasuki al sebagai ganti dari hamzah. Sebenarnya bukan diganti, tapi sekedar dikasih al sebagai bentuk ta'rifiyah.
Kemudian hamzah ini ilah dia kemudian apa? Dihadzaf, dihapuskan. Untuk apa? Tashil. Dan min kasrati al-isti'mal, banyaknya pemakaian. Semula al-ilah jadinya Allah. Qala Sibawayh mithlu annas asluhu anas. Waqil aslul kalimah lah. Ada yang mengatakan asal kalimatnya adalah lah. Kemudian fadakhalat alif wal lam li ta'zim. Allah. Tanpa apa? Tanpa ada hamzah di depannya. Bukan ilah kata mereka. Kata sebagian orang. Wa hadza ikhtiyaru Sibawayh. Ini pilihan Sibawayh. Jadi tidak ada hamzah yang hilang di situ. Memang tidak ada hamzah. Langsung apa? Al berjumpa dengan lah, bukan al dengan ilah. Qala syair laha bnu ammika la afdaltu fi hasabin anni wala anta dayyani fatakhzununi fatukhzinuni. Apa yang fatukhzuni afan ya. Nunnya hanya satu. Maksudnya adalah apa? Yaitu kemudian engkau menghinakan diriku. Yang diinginkan di sini adalah apa? Laha. Tapi kalau memang ini khilaf, kalau laha artinya adalah apa? Yaitu semacam kelalaian di situ. Ada yang lain mengatakan ini dari walah, yaitu membingungkan dan seterusnya. Tapi makna yang pertama itu yang betul. Pertama dalam artian apa? Al-ilah. Disebutkan dalam catatan kaki bahwasanya syair ini yang mengucapkannya adalah Dzul Isbi' Al-Udwani, namanya adalah Mirsan, dari keluarga Udwan bin Amr bin Qais. Dia adalah orang zaman jahiliyah. Dikatakan Dzul Isbi' karena ada seekor ular yang pernah menggigit salah satu jarinya, sehingga terpaksa jarinya itu dipotong. Sehingga dikenal di situ punya jari, padahal apa? Jarinya sudah dipotong. Ad-Dayyan ini adalah al-qa'im bil amr, yang mengurusi. Tuhzuni tudiru amri. Ternyata di sini bukan dari al-khizzu berarti, tapi yang diinginkan adalah apa? Yang engkau mengurusi urusan saya. Qala al-Qurtubi bil kha'il mu'jamah tuhzuni tasusuni. Ini berarti yang betul ini memang, yaitu yang tasusuni, yang mengurusi saya. Qala al-Kasai wal Farra asluhu al-ilah hadaful hamzah wa adghamul lam al-ula fi tsaniyah. Ini betul. Al-ilah kemudian jadi apa? Kemudian jadi Allah dengan tarqiq. Kemudian apa? Ditafkhimkan untuk ta'zim jadi Allah. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Kahfi itu, lakinnahu Allahu Rabbi, lakin ana. Kemudian apa? Hamzahnya dihapus. Qad qara'aha kadzalikal Hasan. Al-Hasan membacanya itu, lakin ana. Qala al-Qurtubi tsumma qil, lalu ada yang mengatakan huwa mushtaqun min walaha idza tahayyara, yaitu apa? Membingungkan. Wal walah zahabul akal, akal yang hilang. Yuqal rajulun walihun wa mra'atun walha, yaitu apa? Yang bingung, yang akalnya hilang. Tapi tentunya ini kurang sesuai untuk Allah Ta'ala. Mereka mengatakan karena memang Allah Ta'ala itu membingungkan. Kita tidak tahu dia di mana dan kita tidak tahu bagaimana keadaan dia dan seterusnya. Tapi ini tidak sesuai dengan apa? Dengan keagungan sifat Allah Ta'ala. Bahkan apa? Kembali ke al-ilah, yaitu menunjukkan memang dia satu-satunya yang berhak disembah dengan segala sifatnya. Itu yang betul. Bukan dari masalah dia membingungkan atau tidak membingungkan. Tayyib. Wa ma'un mulih idza ursila fi sahra, apabila dia dikirimkan atau dialirkan menuju ke padang pasir. Fallahu ta'ala yuhiru ulaika fil fikri fi haqaiqi sifatih. Allah Ta'ala membuat bingung orang-orang di dalam memikirkan hakikat dari sifat-sifatnya. Yang betul adalah apa? Bahkan Allah Ta'ala ingin agar kita mendapatkan petunjuk.
seluruh dalil-dalil justru yang paling besarnya adalah membicarakan tentang sifat Allah agar apa? Para hamba itu tahu siapa yang mereka sembah sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam. Karena semakin besar keperluan seorang hamba, keperluan para hamba di dalam suatu perkara, semakin banyak dalil yang Allah Ta'ala pancangkan untuk memperkenalkan perkara tersebut. Dan ternyata apa? Dalil yang terbesar adalah masalah asma wa sifat, menunjukkan memang Allah ingin para hamba kenal dirinya, bukan menjadi bingung terhadap dirinya. Sehingga semakin orang kenal asma wa sifat, semakin dia tahu persis tentang Allah Ta'ala itu siapa dan sifat-sifatnya bagaimana. Bagaimana dalam artian apa saja sifatnya. Bukan malah hamba jadi bingung. Apalagi sampai tingkat Allah di mana-mana atau Allah Ta'ala tidak di manapun, malah serba bingung lagi. Atau antara ada dan tidak ada, malah semakin bingung. Bukan itu yang Allah inginkan. Jelas Allah Ta'ala membicarakan tentang dirinya di langit dan dirinya maha ini, maha itu. Orang tidak bingung. Yang bingung adalah yang kemasukan ilmu kalam. Nah, itu yang dia jadi bingung. Rasulullah tidak membuat sahabat bingung. Sahabat semakin jelas siapa Rabbnya. Baik. Kemudian disebutkan fa'ala hadza, maka berdasarkan ini, yaitu apa? Menurut pendapat yang qila ini, kata Al-Qurtubi, yakunu wallah fa'ubdilati yakunu wilah fa'ubdilatil wawu hamzah. Jadi apa? Ilah. Kama qalu, sebagaimana mereka katakan fi wisyah isyah wa wisadah isadah. Tayyib. Ini adalah pendapat yang marjuh. Tidak ada dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala adalah dari itu, dari walaha ya'lahu, walaha yaulahu, kemudian dirubah jadi ya'lahu. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Wa qala Fakhruddin Ar-Razi, tapi yang betul adalah jauh dari fakhr, bahkan apa membuat kebingungan orang. Dia yang membuat orang bingung. Dia sendiri bingung di dalam tafsirnya, memang dia bingung. Dia banyak menampilkan apa? Ucapan Mu'tazilah untuk membantah, tapi kata Syekhul Islam sering dia nggak mampu membantah setelah itu. Biarkan aja gitu. Sementara kitab itu sering diajarkan, kitab tafsirnya Ar-Razi. Kemudian dijuluki Fakhruddin Ar-Razi, yaitu apa? Kebanggaan agama. Bahkan apa? Membuat orang kebingungan. Qil, ada yang mengatakan sekitar apa? Qila wa qila. Innahu mustaqun min alahtu ila fulan, ay sakantu ilaih. Saya merasa tentram kepadanya. Fal uqul la taskunu illa ila dzikrih. Jiwa itu tidak merasa tentram kecuali menuju kepada zikrullah. Maknanya betul, makna kalimat ini. Tetapi apa? Apakah ini asal dari lafdzul jalalah Allah? Ini dia tidak punya dalil tentang itu. Wal arwah la tafrahu illa bima'rifatih. Sementara ruh-ruh itu tidak merasa gembira kecuali dengan mengenal Allah. Itu betul. Tayyib. Cuma apa? Semakin belajar ilmu kalam, semakin enggak akan tahu siapa itu Allah. Sebagaimana pengakuan dari ayahnya sendiri. Dia semakin enggak paham setelah belajar ilmu kalam siapa Allah. Kemudian dia mengakui di dalam kitab yang membahas masalah aqsamul ladzat itu, bahwasanya apa? Justru dengan membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan petunjuk tentang Al-Qur'an jelas sekali, petunjuk dari Al-Qur'an tentang Allah. Maka apa? Jiwanya pun menjadi tenteram. Baik. Banyak orang yang dia membicarakan sesuatu dalam keadaan dia sendiri tidak mengamalkan itu dalam masalah apa? Mengenal Allah Ta'ala dan seterusnya. Illa li'annahul kamil al itlaq, karena dialah yang maha sempurna secara mutlak. Tapi kalian banyak tidak mengakui sifat-sifat Allah, menyamakan Allah dengan apa? Makhluk-makhluk yang kurang itu. Duna ghairih, bukan yang lain yang sempurna, tapi Allah yang sempurna. Tayyib. Ahli kalam memang apa? Seperti fakta yang ada di dunia ini. NATO itu apa? Fakta pertahanan Atlantik Utara itu NATO. Apa NATO panggilannya? Tapi apa? Dipelesetkan oleh orang-orang yang nggak suka sama mereka. Apa itu? No action, talk only. Dah. Cuma bicara, nggak ada amalan. Nah ini adalah apa? Ilmu kalam seperti itu. Pandai bicara tapi amalannya nggak ada. Qala Allah Ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan mengingat Allah jiwa itu menjadi tentram. Baik, ini insya Allah kalau umur kita sampai kita akan membahas itu di dalam surat Ar-Ra'd. Baik, ini ayatnya betul. Cuma apa? Kalau itu adalah hasil pecahan dari lafdzul jalalah Allah, maka tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Baik, kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam.